wedanya itu namanya weda kasunyatan. Kalau ilmunya dikatakan kalau sudah bisa namanya menimbulkan stupa di sini gini ini, karena bersama-sama dengan apa gitu tadi ke sana gitu, bertempur dengan siwa di atas gitu. Nah itu kalau sudah menemukan itu namanya ilmunya menjadi praktik. Praktik itu artinya itu menjangkau kemana-mana, itu artinya praktik. Meliputi. Nah, meliputi semuanya, nah itu artinya praktik. Kalau yang diketahui jauh itu prapto itu artinya teko, sampai hanya gitu. Tapi tidak mengerti kalau praktik. Kalau praktik itu menjangkau seluruhnya gitu. Kalau weda di sini itu di dalam apa juga ada itu, di UNESCO itu ada, di Unditatua juga ada itu. Dikatakan weda kasunyatan. Tapi kalau weda kasunyatan itu ya itu tidak boleh dikatakan itu diterima atau diajukan atau difirmankan, tapi diungkap. Istilahnya diungkap. Pernah teman dengar kan diungkap? Ya. Contohnya sebelum bisa mengungkap itu kan harus menjalani dulu. Nah, iya. Nah itu menjalani itu tadi. Jadi supaya tetap kita itu konsentrasi terus itu ya harus menggenapi daripada pelaksanaan namanya itu di tapain rame ini. Tapain rame. Kalau hanya ditempuh dengan yoga semedi itu bisa ya? Apa harus popong rame dulu? Itu terus terang aja tanpa dengan saya berkata, sesungguhnya bisa atau tidak itu saya bilang bahwa Tuhan itu di pulung hatinya, yaitu tergantung situ itu nanti kan ada petunjuk. Jadi jangan menganggap, tidak boleh menganggap Tuhan itu di sana. Tuhan itu di pulung hati. Sebagai pembuktiannya bahwa sekarang, ya itu yang namakan wataknya wong Jawa itu yang Nusantara semuanya itu jongko tanah Jawa. Wijang rongko noto manah mujo dewa. Jadi sini dewa itu kan singkat Tuhan. Iya. Noto di pulung hati. Di pulung hati semuanya. Nah, sebagai pembuktiannya sekarang, yang kena Tuhan. Asif itu bisa membuat wahyu. Wahyu. Nah, bisa membuat wahyu. Membuat wahyu bisa kalau pagi menatap sinar matahari gitu. Iya. Enggak, kalau saya itu ada mengatakan kalau dibolong gini. Tapi kalau sudah dibolong pokoknya gitu. Ya. Sesudah itu diteruskan itu bisa kan enggak wahyu? Enggak bisa. Enggak bisa. Bisa. Kamu itu jadinya mencuci itu berarti membuat kesleting. Iya, kesleting. Ya. Enggak bisa kan? Enggak. Nah, sekarang itu satu. Lantas bisa kamu membuat kamu mimpi. Tidak bisa. Ya tidak bisa, kenapa? Nah sekarang kalau kamu tidur, sok mendatangkan sana menukui, ya bisa kamu mengatakan bahwa itu pikiranmu yang menggerakkan. Kalau ya. Itu sih sebagai buktinya gitu. Lantas sekarang, bukti yang paling dalam lagi, percaya apa enggak? Bisa menerima apa enggak? Menyadari apa enggak? Nah, bahwa bayi dalam kandungan sudah hidup. Bisa menerima apa enggak? Sudah hidup atau belum? Bayi dalam kandungan. Hidup. Nah, istilahnya waktu
Robert Mueller itu Iya. datang itu, terus itu saya jelaskan gitu. Saya tanyakan, bayi dalam kandungan itu berapa bulan yang dianggap hidup? Saya bilang itu bisa dibuktikan itu. Terus dia bilang 3 bulan. Nah itu kan dia itu tidak mau menerima, soalnya saya agak nonton wayang begawan Tiptoning gitu loh. Iya. Saya bisa menerima 40 hari katanya. Saya bilang itu ini saya terjemahkan itu. 40 hari, jadi katanya, you talk to me. Begawan Tiptoning. No eating. 40 days. That is nonsense. That is not impossible. Saya jelaskan kepada dia itu di kendaraannya itu. Itu saya tanya gitu. Kamu menganggap bahwa bayi dalam kandungan itu umur berapa sudah hidup, dianggap hidup? Dia jauh agak lama, 3 bulan. Sudah bisa menerima tak bahwa 3 bulan. Tapi baik itu keluar umur berapa bulan? 9 bulan kalau laki-laki, kurang 10 hari kalau putri. Gitu. Baik, berarti mesti lebih. Berarti dikurangi 3 bulan. Kalau 9 bulan dikurangi 6 bulan gitu. 6 bulan dengan 40 hari seperti. Apa dan bayi dalam kandungan itu sudah mulutnya sudah makan? Saya bilang itu. Hidungnya sudah bernapas. Kupingnya sudah bisa mendengarkan. Matanya sudah bisa melihat. Yang paling tajam lagi saya bilang itu. Sudah kencing. Sudah niat. Wah belum lah iya. Itu 40 hari kok. Ini 6 bulan kok. Nah, sudah jam 5 pagi. Itu tanggal minggu pertama itu. Saya ditarik itu. Minggu pertama bulan April tahun 1961 itu. Nah, terus paginya. Wah, jam 5. Ini gimana tuh Pak? Katanya kepada saya. Apa? Saya itu di mana-mana nggak bisa kok. Jam 9 mesti tidur. Tapi kok di sini saya nggak ngantuk sampai jam sebegini itu di jam 5 pagi itu. Nah, sekarang saya memberitahu kepada kamu. Bayu sabda ide. Itulah wataknya manusia, kehidupan manusia. Bayu sabda ide. Ide itu ini otak kecil. Hidup itu otak kecil. Nah, otak kecil itu ide. Nah, itu sering menghasilkan logika, titik miring rasional. Dengan ada lagi, saya bilang, karsa rasa cipta. Karsa rasa cipta. Karsa rasa cipta. Dalam kurung atau artinya inner mind. Titik miring in heart. Saya bilang itu. Saya dapat hidup begitu itu saya bilang bahwa itu adalah watak manusia juga saya bilang itu. Kiprahnya manusia. Iya. Yang dokter aja yang punya ini. Nah sekarang kalau menurut kamu itu berhadapan dengan siapa dalam satu malam ini? Dengan Pak Samusi itu di mana? Apakah termasuk bayu sabda hidup? Apakah kasarasa cipta? Wah, kasarasa cipta. Oleh karena saya kasarasa cipta. Satu udah saya perkuat menyedot anudamu. Anuda itu kan, yaitu mata, kuping, itu kan anuda itu. Itu namanya rasa. Saya tarik, makanya kamu tidak ngantuk. Jangan. Wah, iya.
Walaupun begitu saya tarik anodamu, kalau kamu tidak simpatik kepada saya, apa omongan saya, ya juga tetap ngantuk. Tapi oleh kamu simpatik, bisa menerima, bisa apa, makanya kamu juga menjadi melek, enggak ngantuk-ngantuk saya bilang. Mas Sam itu kalender itu punya berapa? Kalender 2011. Mungkin kok. Hanya satu. Hanya satu. Saya tuh. Nah, itu pun yang memberikan itu Descartes kok. Oh ya. Bukan saya beli. Itu beli di mana ya? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah beli. Saya mesti ada yang mengantarkan ke sini. Saya tuh pesen Nyoman Arlingga itu orang SPN itu. Enggak. Saya tuh itu kan banyak apa pelajaran-pelajaran di sebaliknya itu kan. Banyak. Itu kan bisa. Tapi itu terangnya kan putranya saya buka mata itu. Terangnya kan putranya ngaling-ngaling. Banyak yang saya katakan itu tadi salah kaprah itu. Seperti di mantram kita itu ya, yang namanya perusak parkir kita. Iya. Perusak parkir itu yang benar isunya yang asli di situ lah. Semaya. Perusak parkir kita itu artinya? Di mantram itu kan ada. Iya. Ya berarti manusia yang penuh kesadaran dan kebijaksanaan itu artinya perusak parkir kita. Yang pas malah Ismaya itu. Ismaya. Nah, itu tulisan yang digunakan di sini. Tapi hanya itu loh yang salah. Iya. Nah, itu kan itu sudah metode-metode dari India itu. Gitu. Itu satu. Dan lagi pula ada lagi. Yang paling getol saya itu kalau mau coba itu ya seperti kita katakan itu pertama tadi mengenai Weda ya. Ya mengenai Weda. Lantas ada lagi. Bahasa Sanskerta itu katanya, itu ada kata-kata. Bahasa Arya. Itu ada tertulis itu. Padahal Arya itu artinya itu tidak. Ria berkumpul. Tidak berkumpul. Berarti orang liar. Masa orang liar punya bahasa? Orang liar. Jadi penduduk India itu yang asli. Hanya Dravida itu. Yang namanya Keling, Tamil. Bombay. Gujarat, Sikh, Kurdi, 6 ini. Itu turunan Sisek semua itu. Turunan Sisek semua itu. Nah, Sisek itu kan punya cucu. Sisek itu punya cucu namanya Abrahmana. Cucunya Sisek loh itu. Abrahmana. Terus Nasara Kristen dikatakan Abraham. Nasara Islam dikatakan Ibrahim. Itu punya anak 2. Itu punya anak 2. Ya, yang anak namanya Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak. Yang kedua itu Ismail. Ismail turunannya yang ke-7 timbul Muhammad. Tapi kalau Ishak cucunya, sebenarnya Ishak itu anaknya si Yusuf. Anaknya si Yusuf, Yesus. Gitu. Kalau tadi yang saya katakan itu bahwa sesungguhnya si Seth itu akan anaknya Adam. Sesungguhnya benar Adam itu bukan Adam yang benar, Aidam. Nah, jadi terang aja pertama-tama dulu si Purusa itu. Purusa itu sama dengan Raja Praus pertama. Raja Praus pertama, itu namanya Purusa. Turunan yang ke-12 dia menjelma menjadi Aidam. Tidak suci lagi karena zaman Kali Yuga. Aidam itu tidak suci lagi. Tapi diejakan gampang aja supaya Adam gitu.
Adam itu kan punya anak dua. Ya enggak, si Abel dan si Set. Si Abel mempunyai turunan 3. Si Tunisia, Kairo, dan Saudi. Terus si Set, yaitu mempunyai turunan 6. 6, Assyria, Kurdi, Sikh, ya, Tamil, Gujarat, dan Keling. Kalau Bombay itu sudah termasuk apa? Campuran itu. Turunan Aina Jerman dengan turunan Tunisia. Itu satu mengenai persoalan itu kita harus menilai. Ada juga kalau tertulis di ajaran itu yang diajarkan di Hindu itu, ya persoalan inilah. Saya itu makanya tidak mau memberi kuliah lagi di SPHB. Karena hal-hal seperti itu. Ada lagi yang di situ kan ada manusia pertama kalau di dalam ajaran itu kan namanya Sang Yang Manu. Iya. Sang Yang Manu itu bukan persorangan loh itu. Kayak Sang Yang Manu sama Nabi Nuh. Kalau yang dibuat di situ Sang Yang Manu itu Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh itu ya turunannya. Turunannya si Raja Praus. Raja Praus pertama yang memuncak ilmunya adalah si Musa. Praus kedua yang memuncak ilmunya adalah si Nabi Nuh. Itu tidak dusun. Jadi selama 1.426.000 tahun, yaitu satu yuga namanya. Satu yuga itu satu masa proses jarak bumi dengan matahari. Jadi itu selama 1.426.000 tahun. Kalau untuk namanya Satya Yuga itu 400.000 tahun. Jarak bumi dengan matahari 32 juta kilometer. 32 juta kilometer. Kalau Treta Yuga lamanya 360.000 tahun. 360.000 tahun. Ya. Jaraknya bumi dengan matahari 36 juta kilometer. Nah, terus dua para yuga itu lamanya 300.000 tahun. Jaraknya matahari dengan bumi 38 juta kilometer. Terus kali yuga lamanya 200.000 tahun. Jaraknya bumi dengan matahari 41 juta kilometer. Tapi kalau di dalam ilmu fisika pakai koma itu 41, berapa gitu di fisika. Tapi kalau dicantumkan di dalam indikator yaitu 41 juta kilometer. Nah, selama satu yuga ini zaman namanya Satya Yuga. Ya, itu diciptakanlah manusia pertama, namanya Maya, di Plaksadipa. Plaksadipa itu, Dipa itu benua Plaksa. Plaksa itu adalah Amerika Utara, Amerika Selatan dengan lautan Atlantis. Masih ada benua. Dunia Afrika itu masih pulau-pulau kecil gitu, jadi belum benua. Ya. Maya itu mempunyai, sesudah ditenggelamkan, sesudah ditenggelamkan menjadi Amerika Utara, Amerika Selatan, dan juga menjadi lautan Atlantis. Nah, itu
Maya itu mempunyai turunan bangsa Negro 5. Negro Anglikan di Amerika Utara, Negro Saxon di Amerika Selatan, Negro Sudan di Afrika Utara, Negro Habsi di Afrika Selatan, Negro Aborigin di Australia. Nah, waktu zaman kereta permulaan itu, kereta juga diciptakanlah manusia pertama di Salmani Dwipa, benua Salmani atau benua Kapok Rangi. Yaitu waktu itu ini masih benua dulu tuh, satu benua Nusantara, Filipina, Malaysia. Itu satu benua sampai kepada Hawaii. Itu dulu satu benua itu. Pada waktu itu sebelum itu tenggelam, yang namakan Asia Timur itu masih lautan. Makanya ada namakan gurun pasir di situ. Nah, itu. Nah, ini tenggelam pada 800.000 tahun yang lalu itu, Ismaya itu. Ismaya bukan menurunkan bangsa, tapi suku bangsa. Terdiri dari 33 suku bangsa. Setelah ditenggelamkan, tenggelamnya itu 680.000 tahun yang lalu. 680.000 tahun yang lalu ditenggelamkan. Menenggelamkan itu adalah Gunung Pusuk Buit meletus. Gunung Pusuk Buit itu tingginya 10.080 meter. 10.080 meter. Jadi pucuknya itu mabur ribuan kilo di atas itu. Yang ini mencerang, turun lagi. Yang ini muncrat-muncrat ini dari Danau Toba. Turun lagi gini ke bawah, terus menjadi Pulau Samosir itu. Ya. Atau menjadi yang saya katakan 33 suku bangsa itu. Ya. Semang, Kubu, Tulang Bawang di Sumatera. Baduy, Tengger, Samin di Jawa. Baliaga, Songan di Bali. Dayak, Kaharingan, Kutai di Kalimantan. Sama di Sulawesi Utara. Bugis, Toraja di Sulawesi Selatan. Sasak di Lombok. Kei di Maluku Selatan, Serui di Maluku Utara, Asmat di Irian Jaya, Melanesia di kepulauan-kepulauan kecil di utara Papua, Mikronesia di Hawaii. Ya. Terus Johor, Kelantan, terus Pamalayu, Kelang, di Malaysia, Tagalog di Filipina, Dravida di India, Madagaskar di Madagaskar. 33 suku bangsa turunan Ismaya itu. Nah, sudah itu pada 600.000 tahun yang lalu, karena 680.000 tahun penenggelamannya itu, waktu itu menenggelamkan itu, meletusnya gunung, namanya Gunung Pusuk Buit, itu tertimbul namanya benua Asia, benua Asia yang sebelah timur. Nah, terus sesudah itu ada daratannya begitu. Pada 600.000 tahun yang lalu, 600.000 tahun yang lalu, ya, diciptakanlah manusia pertama di Mongolia, yaitu namanya Mansuria. Itu mempunyai turunan 6 bangsa. Cina, Siberia, Alaska, Korea, Mansuria, dan Jepang. Nah, sudah itu
pas akhir dari dua para yuga, ya, dari dua para yuga, yaitu 400.000 tahun yang lalu, diciptakanlah manusia pertama untuk Eropa. Eropa itu di Venezuela, namanya Einen Germany. Nah, di sebelah utara Venezuela itu kan di Swiss itu. Ini menurunkan 19 bangsa Eropa, yaitu yang bersifat agak masanya seperti siapa segala itu. Belanda, Prancis, Iya, Swiss, Jerman, terus Spanyol, Portugis, Rusia, itu pokoknya 19 itu. Nah, pada 120.000 tahun yang lalu, jadi di pertengahan Kali Yuga, diciptakanlah manusia pertama untuk Semitis. Namanya Purusa. Yaitu di Kairo itu. Purusa. Purusa ini, pada turunannya ke-12, dia menjelma menjadi Adam. Jadi sekarang itu yang ada di India, selain daripada Dravida, itu ya turunan Purusa itu semua. menyebar. Ya.